warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Pramedia Siti Darutari dari kelas 10D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbuatan zina, juga pergaulan bebas. Untuk materi pertama, kita akan menelusuri tentang pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Zina juga dapat diartikan sebagai fahisah atau perbuatan keji. Dalam istilah, zina juga dapat diartikan sebagai hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah atau tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik dilakukan oleh salah satu atau keduanya atau bahkan yang belum menikah. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, zina merupakan hubungan selayaknya suami istri atau hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau yang bukan istrinya melainkan ataupun suaminya. Yang kedua ada hukum perbuatan zina. Para ulama sudah bersepakat tentang perbuatan zina yang merupakan perbuatan haram dan juga terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Yang ketiga ada hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Yang pertama ada hukuman muhsan. Hukum perbuatan zina muhsan yaitu merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dan untuk hukuman pelaku perbuatan zina muhsan yaitu hukuman dicambuk sebanyak 100 kali dan juga hukuman rajam yang ditimpuki atau dilempari oleh batu ataupun sejenisnya. Yang kedua ada hukuman untuk perilaku perbuatan zina khairu muhsan. Khairu muhsan atau zina khairu muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, yang belum menikah ataupun yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina khairu muhsan yang pertama ada cambuk 100 kali apabila gadis atau perjaka tersebut belum menikah, yaitu dicambuk 100 kali dan juga diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua ada apabila pelaku perbuatan zina khairu muhsan adalah janda atau duda, akan dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan juga hukuman rajam ataupun dilempari batu atau sejenisnya hingga meninggal dunia. Yang ketiga ada hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk pelaku perbuatan zina dikenakan atau diancam dengan penjara 9 bulan. Yang keempat ada dalam hukuman perbuatan zina dalam tuntutan Islam, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat hisab yang buruk, mendapat siksa yang pedih, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijauhkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar, garis keturunan menjadi tidak jelas, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Apabila anak perbuatan zina merupakan perempuan, maka akan menimbulkan masalah dalam perwalian untuk pernikahannya. Untuk materi selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Pergaulan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melawan norma, melawan aturan di masyarakat. Untuk bentuk pergaulan bebas, yang pertama ada praktik seks bebas. Yang kedua ada kegiatan kriminal atau perbuatan kriminal. Yang ketiga ada perbuatan maksiat. Dan untuk selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas. Yang pertama ada mencari atau memilih pergaulan yang baik, sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif dalam memilih teman bergaul, menghindari tempat-tempat maksiat, memanfaatkan waktu luang menggunakan kegiatan positif, mendekatkan diri dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.